يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sudah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah doakan kedua guru kita, maka insyaallah pagi hari ini kita mengatakan bab kedua, tersisa dua pesan atas yang majrur wa as-salasun, pesan ke-29 dan 30. Kita akan lanjut ke bab sulasi bab ketiga. Tapi sebelumnya kita habiskan di maqam atas yang majrur. Kemarin kita sudah bahas ada dua yang dipesan oleh orang-orang soleh. Di antaranya adalah dalam kitab yang kita baca adalah Al-Imam Nawawi, kemudian kitab sanad yang beliau syarah adalah Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Juga disebutkan di situ ada Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar Asy-Syibli ini sering sekali bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Syibli adalah juga bagian dari beberapa ulama besar tasawuf. Katakan saja seperti Imam Junaid Al-Baghdadi, atau kemudian beliau juga punya murid yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang kita tahu ada kitabnya yang selalu dibaca di pondok-pondok pesantren. Kitabnya itu adalah kitab Al-Hikam. Hampir beberapa pesantren-pesantren klasik maupun modern juga membahas apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikamnya. Nah, di antara Ibnu Athaillah As-Sakandari ada juga namanya Abu Bakar Syibli. Nah, kemarin ada dua yang kemudian kalau kita terus baca, maka insya Allah Allah tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena beliau mimpi bertemu Rasulullah dan disampaikan oleh Rasul bahwasanya engkau karena yang selalu membaca dua, yang pertama adalah syair yang sering kita baca di tahun 80-an, ya, syair Abu Nawas. Hanya saja versinya berbeda-beda, ya. Ada yang hilang stulil firdausi ala wala a'lan naril yamin fahabli taubatan wa fir junubi. Atau dengan versi yang lain silakan. Fahabli zallati wa fir junubi fa innaka ghafirun dzanbil azimi. Sembari ngelakuin motor pakai kanan gue nggak apa-apa, ya baca ini wa amilni mu'amalatal karimi wa sabitani ala nahjil qawimi. Yang bisa aja judulnya, atasnya memang sama-sama ila sebagai firdaus. Yang kedua yang dipesan adalah sering kali kita baca ketika maulidnya,
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kapan dibacanya? Setelah kita berzikir, zikir-zikir yang baik ya. Jadi kita sudah alhamdulillah sholat subuh kita hari ini nikmat ya, nikmat ya, nikmat kayaknya tenang, nggak pernah pulang kayak ya. Kita dizikirin enak, panjang, diajak selamat, jarang-jarang kita kalau pagi-pagi selamatan ya. Biasanya kalau pagi-pagi minta ampun dulu ya kan? Maka kita lanjut kepada al-maqalah at-tasi'ah wal 'ishrun ya. Sebelumnya kita bacakan Fatihah pada mu'allifil kitab Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad Nawawi Al-Badani Al-Jawi Asy-Syafi'i, juga atas sana Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fi Bayani Al-Fadh Munabbihat al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad li Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, Allah yataghanni yadhur bi rahmatihi wa lutfi hadabihi wa anna Allah yubashshina rahmah wal barakah bi ulumihi wa husni adabihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqalah at-tasi'ah wal 'ishrun, maka ke-29, pesan ke-29. Jadi bab 2 ini itu terdiri dari 30 pesan. Isinya 22. Nanti bab 3 isinya 55 pesan. Karena bab 3 isinya 3. Kitab ini seluruhnya terkandung 10 bab. Alhamdulillah sudah 2 bab. Insyaallah pelan-pelan kita akan bahwa qala Syibli. Nah, ini Syibli berkata, idza aradta an tasta'nisa billah ya. Kalau kita nikah itu tujuannya diantaranya sakinah ya, kan begitu ya kan? Sakinah, mawaddah, warahmah, warohmah, warohiyah. Banyak benar ya. Ada berarti ada yang kawin begitu kan ya. Bahwa sakinah itu tenang. Maka kata beliau, idza aradta, kalau kita pengen antas ta'nisa billah, ngerasa deket, ngerasa tenang, ngerasa Allah emang ya lagi sayang sama kita, mau kita lagi enak kek, mau kita lagi sehat kek, mau lagi kagak kek. Ketika kita kurang sehat, ya alhamdulillah sehat kita menjadi manfaat buat ibadah. Ketika kurang enak badan, ya alhamdulillah. Kemarin dari Kamis, Jumat, Sabtu itu beruntun orang wafat. Bahkan ada satu hari itu 3 orang yang waktunya itu berbeda sebentar saja. Sebelum Jumat, jam 9, 9.10, kemudian 9.14. Dan konotasinya memang tidak begitu jauh tempatnya. Jadi kalau kita analogikan, ya malaikat Israil sekalian jalan nanti, karena posisinya nggak begitu jauh. Nah, ini kan mengingatkan kita, ya, kalau kita berkata lagi enak badan, meriang apa, tetap bersyukur. Bersyukurnya, ya kita masih bisa yang lain. Mungkin orang lain meriang nggak bisa ngerasain apa-apa. Kalau kita mampir beli vitamin kan begitu bahasanya. Soalnya lo nggak berasa apa-apa ini, ya kan? Jalan aja kayak melayang, tapi kok bisa bawa motor dia? Jalannya melayang, jalan bawa motor, melayang. Gitu. Jadi kadang-kadang nalar kita udah hilang.
Maka biar kita ngerasa tetap sama Allah kayak kita nikah dari sakinah, ya, yaskunu qalbaka ma Allah, hati kita tetap sama Allah, ya kan? Syaratnya wala yanfiru minhu, jangan sekali-kali berpaling darinya. Pagi habis begini kita punya zikir sobah dan masa. Kalau pagi sobah, pagi-pagi ada zikirnya apa aja, ya Bismillah, Alhamdulillah, yang bisa aja Bismillahirrahmanirrahim, asmi syai'un fil ardi wa la fis sama. Yang namanya pagi-pagi kan begitu, baru mulai urusan, dan biar kata di sini mah kalau buat kalian gimana, ya sono doangan sampai tanggal 20, biar gak sembahyang Idul Adha kali. Sini mau berangkat terus, ya, berangkat terus. Nanti Jumat dari mana? Saya datang. Tapi ini begini-begini, ya saya datang. Ntar bagaimana? Lah kalau ke Jumatan saya bayar Johor. Hilang saya dewe kan lagi hotel aja. Lah kata orang tuh sebelah begitu. Tetap kita datang, nyane Jumatan. Begitu negara Jumatan, dia sembahyang Johor. Mau diapain lagi? Artinya tetap kita hati kita sama Allah. Niat Jumatannya tetap lagi kita lagi kemana, mungkin lagi ngelamar, bawa duit segala macam. Berketepatan di masjid yang nggak Jumatan, niat pertamanya jangan bayang Johor. Tetap Jumatan. Kalau besok setengah 12 ini udah waktunya bayang Jumatan, nggak ada Jumatan, ya nggak apa-apa. Bukan berarti kita jadi kongkol lagi. Kongkol nggak pinjam 1. Kita tetap niat bayar Jumat. Karena apa tadi? Jangan pernah berpaling sedikit pun. Jangan pernah diganti eksistensialnya. Fahtauhisya min nafsi. Ya, untuk tidak berpaling dari Allah itu fastauhis. Ini pakai huruf fa itu perintah. Maka jauhilah yang sesuatu was-was, sesuatu yang tidak baik, tidak yakin, kurang nyaman tinggali min nafsi, dari diri kita. Faktor mawada nafsika, udah kita berhenti untuk tidak kemudian merasa nyaman sendirian, ya artinya nafsu kita. Kadang-kadang kalau lagi banyak urusan kan megang HP, baik kan gitu. Tinggal bocah manggil ke orang budek, mbak, jajan apa mbak, bawanya kagak dengar. Ingatin HP aja. Nah ini kita faktor mawa dinafsikan, ya, untuk kemudian tidak nyaman dengan kenikmatan sendiri. Nah, ditanyalah suila Syibli ba'da mautihi, ketika itu Syibli mimpi nih mati. Dia wafat, ya kan? Ketika itu dibangkitkan, ini mimpi bukan kenyataan. Ya, di mimpinya dia. Kita tahu Syibli ini ada beberapa riwayat sering kali mimpi bertemu Rasul. Dan beliau tidak mampu menggambarkan sosok Rasul. Hanya saja alur cerita yang beliau dapat itu bisa diceritakan, termasuk yang satu ini. Apa itu? Ketika tidur, wafat, dibangkitkan, faqala Allahu li, Allah itu berkata kepadaku. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, atadri lima ghafarta lak, tahukah kau kenapa engkau aku ampuni dosa? Kultu, ya. Kemudian aku berkata, lah, ya kan? Saya nggak tahu ya Rasul, ya kan? Loh, coba dijawab, gitu kan? Apa yang menyebabkan engkau itu diampuni dosanya? Ya kan? Apa kata beliau? Dijawab oleh beliau, bisolihi amali, karena amal soleh saya. Kalau kata Allah tidak. Qultu bi ikhlasi ubudiyati, kalau gitu karena saya ikhlas ketika ibadah. Bangun subuh gak pakai dibangunin bini,
nggak perlu diempos, nggak pakai alarm sama HP, udah bangun aja, ikhlas banget lah bangunnya. Ternyata kata Allah, qala bukan karena itu. Qultu, dia berjawab lagi, bihaji wa shaumi wa salati, karena haji saya, karena puasa saya, karena salat saya diampuni dosanya. Kata Allah, qala la, enggak, bukan itu. Kemudian qultu, saya berkata, menjawab, bihijratil shalihin wa talabil ilmi, ya, hijrah, pindahnya dia yang berteman kepada orang soleh dan orang-orang yang mencari ilmu. Ini kan kita mungkin dulunya nggak ngaji, dulunya, ya sekarang alhamdulillah bertahun-tahun kita ngaji. Nah kita yang tadinya nggak ngaji, sekarang ngaji, ini namanya hijrah lis-sholihin. Pindah ngumpul sama orang yang baik, kemudian ditalabil ilmi, buat nyari ilmu. Siapa yang keluar dari rumah ditalabil ilmi, mencari ilmu, ya kan, maka dia fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, dia akan seperti orang yang mati syahid sampai dia pulang. Jadi kalau nggak pulang, ya ntar bini ngomong, Bapak kemana? Nah, udah sakit kali baru gitu, agak pulang-pulang gitu. Jadi kalau kita di sini aja berarti insya Allah sahih, ya, hatta yarji'a, sampai kita pulang. Nah itu qala la, enggak, bukan itu. Ilahi fima, terus karena apa ya Allah? Nah ini intinya. Faqala ta'ala, dan Allah berkata, atadzakkaru, apa kau ingat, hina kunta tamshi fi darbi Baghdad, ketika kau jalan di jalan, ini karyawan, ya, jalan Baghdad, ya, Baghdad cabang karyawan ya kalian. Jadi kejadiannya di Baghdad ketika Syibli. Tapi kalau kita ganti sekarang, ya di karyawan, ya. Jadi karena Syibli ini bukan orang Karang Tengah, bukan orang Ciledug, bukan orang Karangmulia, bukan orang karyawan, maka dia orang Baghdad, jalan di jalan Baghdad. Kalau kita jalannya di jalan tempat kita, ya. Kemudian ngapain? Fawajat tahurratan sabiratan, dia ngelihat ada kucing kecil, qad ada afahal lagi kedinginan, ya, di pagi-pagi di jalan ada kucing menggigil kedinginan. Wahiyya tuzawi min syiddatihi, kelihatan rasanya kayak kesian, apa namanya, syiddatul barad, apa ya, kayak kehujanan kali begitu, saking dinginnya, menggigil. Kalau kata kita mah kemag-megan, begini-begini aja. Kalau bocah kan begitu, lu ngapa memegang aja. Kalau kucing kan nggak kemag-megannya, ya emaknya kita nggak tahu siapa. Kalau bocah kita tahu, memegang aja ini bocah. Itu fa'akhadta, terus kamu ambil rahmatan laha, karena apa? Karena ada rahmat, ada kesian, ini sama-sama makhluk Allah. Wa adkhalta fi firrin, terus kamu taruh di tempat yang aman, ya. Fir itu bisa kandang, bisa kotak, ya, yang aman pokoknya ditaruh. Karena alaika wiqayatan laha, untuk menjaga dia. Jadi biar tidak kedinginan, dijaga, taruh di kotak, taruh di kandang, biar dia aman. Faqala ta'ala bi rahmatika litilkal hurrah rahmataka, rahmatku, kata Allah, bitilkal hurrah, atas kucing itu adalah rahmat buatku. Jadi diampuni dosanya Syibli itu bukan karena ngajinya habis subuh hari Minggu, bukan. Bukan karena sering ke masjid Al-Muflihun, bukan. Tapi karena dia ngelihat kucing, atas dasar rahmat Allah, dia ngerasa kasihan sama-sama makhluk Allah, maka kemudian yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kita menyayangi yang di bumi, Allah sayang sama kita. Datang teh manis misalnya, ya, kita bilang apa?
terima kasih. Sebab susah sekarang buat mengucap terima kasih. Apalagi kalau pemimpin cenderung zolim. Orang kalau udah punya jabatan, pangkat, jadi RT, jadi RW, rada ribet ngucapin makasih. Kayak kunci gitu. Tapi kalau emang nyetel banget sama dia, ya kan? Belum lagi entah jadi supervisor, jadi general manager, jadi atasan, jadi dirut macam-macam. Jangankan itu, di cleaning service aja kadang-kadang bosan marah-marah mulu. Ya kan? Artinya yang kecil ketika orang baik sama kita, ya makasih ya. Ini kata Rasul, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau kita tidak mampu bersyukur, berterima kasih kepada manusia, kita belum dianggap mampu bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita sudah mampu berterima kasih kepada manusia, maka ya kan, kita sudah mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur dan terima kasih kepada DKM sebagai matahari dan keluarga besar Bihun. Biar kata soal hari tutup kita tetap ngaji, maka mudah-mudahan kita semua alhamdulillah kelihatannya mah sehat semua ini kelihatannya. Yang namanya kalau begini mah makan GSI juga masih berasa kayaknya. Ya masyarakat asam. Ya. Jadi insya Allah berasa. Orang banyak banget yang ngaku gak pada berasa lidahnya. Al-maqalah salasul, maqalah terakhir dari bab 2. Ayyishibli law dhuktum halawatul wasli, law dhuktum halawatul wasli. Jadi dzaqo ya duku itu merasakan nikmat ya. Kalau kita merasakan nikmat halawatul wasli, waslah itu apa? Qurbah, kedekatan. Biasanya tuh kalau habis lebaran atau ntar habis kurban itu ada nyate bareng sekalian family gathering. Siapa yang family gathering? Misalnya Bani Matali kita begitu. Karena semuanya adalah satu nasab, emaknya satu, ya, maka kemudian dia silaturahim. Atau emaknya beda-beda, itu masih silaturahim. Yang penting babanya satu. Tapi kalau babanya satu, ya kan, emaknya satu, pada ngumpul, ya kan, dan beda-beda emak sama bapak, itu bukan namanya silaturahim, tapi silaturahmi. Kenapa demikian? Silah itu tali, ya. Tali itu mengikat kepada rahim kalau satu keturunan berkenasa, maka silaturahim. Ya, tapi kalau enggak satu silaturahim, ya kan, misalnya anaknya 24, bapak saya anak saudaranya 24, tapi yang hidup 4, sekarang tinggal 2. Ya. Nah itu posisinya itu silaturahim. Tapi kalau begitu posisinya kita beda-beda bapak, maka namanya silaturahmi. Ya makanya yang ada silaturahmi nasional, nggak ada silaturahim nasional. Sebab yang kumpul emaknya beda, babanya beda. Ya. Maka pernah kemudian kita mengkaji ini bahwa waslah itu kedekatan, keterikatan. Maka kalau kita merasa sudah dekat, kita merasa nikmat. Dekat dengan siapa? Ma'allahi ta'ala, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. La araftum miraratal qati'ah. Kalau sudah merasa nikmat, kita punya hubungan baik, kan begitu kita, si anu mana sih gak kelihatan, si anu mana sih gak kelihatan, maka la araftum mararatul qati'ah, kita akan mengetahui maroroh. Maroroh itu harus dicoba.
Ulama orang soleh menyatakan qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Itu teorinya. Murron itu pahit, tapi kalau maroroh rasa pahitnya. Ini kira-kira pahit apa manis? Nah, ketika kita bilang syai teh ini murron atau hilwan mur pahit atau manis, kita belum bisa. Maka caranya maroroh itu kudu dicoba. Dicobanya itu setelah kita mengalami, baru kita merasakan mararatul qati'ah. Ya, setelah Allah pisahkan, itu terasa sangat kehilangan kita. Nah, kata Bang Haji begitu. Kalau sudah tiada, baru terasa. Karena udah berasa, gitu. Jadi kalau belum berasa, ya teori doang. Pahit kehilangan, pahit berpisah, belum berasa. Kenapa? Belum terkena sama kita. Ya kan? Maka kalau maroroh itu kudu kita cobain. Kita cobain berarti ya? Ya maksudnya dia murron apa maroroh begitu. Ya. Alhamdulillah. Kayak ada yang jalan. Udah panas manis, luar biasa bener ya. Kayak muda lagi kita kalau begini. Ya. Maka al-bu'du 'anillahi ta'ala, jangan sampai kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Min ahlillahi ta'ala wa kana min du'aillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita dikasih lagi nih doanya biar ngerasa enggak dijauhin sama Allah. Kapan bacanya lagi inget ya, apalagi enak badan ya kan? Pikiran macam-macam ya kan. Oh udah kemana-mana dah kalau pikiran mah ya kan. Bagusnya dokter sekarang saya perhatikan enak-enak kalau ngomong, kalau dokter 24 jam. Jadi orang suruh pulang, enak udah baik istirahat, udah makannya biar banyak. Saya sakit apa dok? Ya pokoknya makannya biar banyak. Jadi girang aja gitu, sakit apa kek? Yang penting makan biar banyak. Iya. Kalau yang lain mungkin harus ini, repot juga kali. Ya repot karena memang antrinya luar biasa. Sekarang 24 jam rata-rata sudah PCR, sudah ini dan itu, sehingga udah kayak pasar malam. Ya. Saya perhatikan ini baru 2-3 hari ini. Mudah-mudahan sih nggak lama sehingga saudara kita yang kurang sehat bisa cepat sembuh karena Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya dikasih, wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, doanya dari Rasul, Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, limpahkanlah rezeki kepadaku, anugerah kepadaku. Allahumma rzuqni. Ya, rezeki itu kan enggak harus duit, ya. Enggak harus fulus, ya. Sehat, ya kan, bisa ngelihat dan seterusnya, bisa ada perasaan. Kayaknya nih, ya. Oh, mana sono kayak gelap banget ya, jas hujan bawah. Nah, itu kan rezeki juga. Jalan ternyata emang hujan. Kalau kita nggak ngelihat kan kita main jalan aja. Nah ini Allahumma rzuqni, ya Allah limpahkan rezeki kepada saya, ladzatun nazari, kenikmatan penglihatan. Jadi melihat kehidupan itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ila wajhikal karim, apalagi sampai melihat wajahmu. Bertemu maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasyauqu ila liqa'ika, dan kerinduan untuk bertemu. Jadi kita ini mungkin kalau pengen ngelihat Allah udah pengen banget. Tapi kalau untuk rindu, kangen banget ketemu Allah, itu agak sulit. Prakteknya ada sulit, kecuali kita ngelihat video-video orang yang udah mau mati.
Teman saya 3 orang kemarin itu hari Jumat, ada yang mau diomongin, bang, lu jangan kemari, bahaya. Titip semua, mudah-mudahan sehat. Doakan biar bertemu Allah. Itu kayaknya emang udah pengen pulang, ya. Doain biar bertemu Allah. Itu kan satu. Kalau kita kan bertemu Allah berarti kan ya nggak ngaji namanya. Ya namanya begitu. Kita baru sampai ladzatun nazar. Ya, kita nikmat untuk kemudian lihat kehidupan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kenapa ladzatun nazar? Ketika Allah ambil kita, majmu'atun minal malaikah, malaikat itu dikirim sama Allah, nazala wahidun, suatu malaikat turun ngambil nyawa kita, itu namanya malaikatul maut atau malaikat Israil. Diambil seret, diantarin lagi tuh sama majmu'atul malaikah kemana? Ila sama, sampai ke lapis-lapis langit bertemu Allah. Itu namanya apa? Nazrat ila wajhikal karim. Disitulah kita melihat langsung bertemu Allah. Orang-orang soleh, ya kan, ditanya waman anta, ya kan, siapa kamu? Amal solehnya ngomong, ana abduka soleh, ya kan, saya hambamu yang soleh. Turun lagi dia kemana? Ke jasadnya. Jadi yang kita lihat di film-film manggil-manggil, neng ini gua, itu benar. Menurut kitab Tazkarah lil Imam Al-Qurtubi. Karena orang soleh langsung ketemu Allah Subhanahu wa taala, langsung dikembalikan kepada keluarganya agar apa? Melihat keluarganya terakhir. Sebelum nanti dia kalam barzah. Kapan dia kalam barzahnya? Setelah dikubur. Karena dia mengikuti sampai disalatkan, sampai dikuburkan. Nah, ketika dikuburkan itu baru kemudian beliau ada di alam barzah. Makanya kalau ada orang meninggal sekarang udah alhamdulillah wafat sore kadang-kadang langsung dikuburi, kadang-kadang maghrib bisa kuburi. Tempo hari ada tuh pas lebaran jam 9 wafat, dikuburin jam 11 malam. Artinya orang sudah mulai bahwa hak orang wafat adalah bertemu Allah dan kerinduan yang sudah tidak tertahan untuk berjumpa dengannya. Maka doa ini mudah-mudahan menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ika. Itu doanya. Tadi ada kita ulang. Alhamdulillah, masuk kita kepada mana? Kepada babus sunasi dan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi khamsa wa khamsuna mau'idah. Ada 55 nasihat. Ya, kalau kemarin bab 2 30 nasihat. Ini banyakan 55 nasihat. Sab'atu akhbar wal baqi asa. Kalau datanya dari Rasul itu namanya hadis. Kalau langsung dari Rasul, ya, biasanya tanpa ada sanad. Kan kita kalau belajar udah ada sanadnya dari guru kita, Nah, sanad itu hilang ketika didengar langsung oleh sahabat. Katakanlah hadis misalnya ditulis oleh Imam Nawawi yang kita kenal dengan hadis Arba'in. Ya, 40 hadis sahih yang suka dibaca, dikaji dan seterusnya. Itu hadis pertama kan an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Sami'tu, aku mendengar langsung. Jadi Umar bin Khattab itu mendengar langsung dari Rasul. Tentang kurban, ya kan? Kurban menurut Abu Hurairah itu wajib. Duha menurut Abu Hurairah itu wajib. Witir menurut Abu Hurairah itu wajib. Wajib buat siapa? Buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau yang bilang. Tapi fa'alaikum tatawwu. Kalau buat kalian itu menjadi sunnah.
Tapi ketika kita dapat nikmat, syukur alhamdulillah kita bisa ikut partisipasi. Nah di sini bahwa itu namanya akhbar. Dikabarkan oleh siapa? Oleh Abu Hurairah. Dikabarkan oleh siapa? Anas bin Malik. Dikabarkan oleh siapa? Abu Zina. Dikabarkan oleh siapa? A'raj. Dikabarkan oleh siapa? Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi. Itu namanya akhbar, yang dikabarkan dari omongan Rasul. Yang kedua athar. Athar itu apa? Asar itu sesuatu yang bukan dari Rasul tapi dari sahabat ya. Misalnya kalau kita mau tidur baca qul huwallahu ahad ya kan, qul a'udzu birabbin nas, baca bismillah ya kan. Nah, ini kan Abdullah bin Mas'ud yang sampai akhir hayatnya beliau minta dibacakan suratul Fatihah ya kan, di kakinya ya kan, wal mu'awwidzatain di kepalanya, sehingga ada yang namanya kita talqin setelah orang dikuburkan ya. Dan Nabi tidak melarang itu selama itu baik, selama itu konsepnya adalah terus menghantarkan kepada yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 55, 7-nya itu dari Rasul, selebihnya itu dari sahabat. Wal maqalatul ula, yang pertama, rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, yang pertama dari Nabi nih langsung ya. Makanya langsung nih rawa anin Nabi, enggak pakai an lagi dari si anu enggak. Langsung rawan Nabi bersabda, annahu qala, beliau bersabda, man asbaha. Nah, ini kita asbaha nih, waktu setelah subuh. Ini namanya asbaha. Ntar kalau nyorain dikit ya, ada kopi sama sukun rebus ya kan, embaring niatin murai gacor sama megang duit 10 juta dah. Nah, itu namanya amsah, waktu sore ya. Ya kalau sekarang ini asbaha ya, yang ada kita nikmatin. Kalau ntar sore, masih sore nih ya kan, ada kopi ya, kopinya pahit, sukun rebus lagi kan, baru ngemul ya kan, murai gacor megang duit 10 juta. Wah, itu amsah bener dah itu. Ya kalau nggak punya murai gacor, bini bikin gacor. Udah gacor banget ya. Pagi lain, siang lain, sore lain, malam lain ngomongnya. Maka dakhala fi waqti shabah wa huwa yas'u. Baru pagi-pagi nih. Padahal aku cek mata pagi-pagi. Belum ngapa-ngapa namanya pagi. Yas'u ilan nas. Dia ngadu kepada manusia, digil ma'ashi, tentang ketidakenakan hidupnya. Jadi kalau waktu maghrib ke isya cepat-cepat sholat, kenapa? Waktunya doi, sempit. Di itu susah, ma'ash kehidupan. Jadi pagi-pagi udah curhat banget, nyeritain ketidakenakan hidupnya. Faka'an nama yashku rabbahu, sebetulnya dia sedang menjelek-jelekkan Tuhannya. Jadi kalau pagi kita cerita ke orang, ya kan, mau di mana aja, pagi-pagi itu kita bukan lagi nyeritain diri kita, tapi yashku rabbahu, kita sedang menjelek-jelekkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sama orang doang di pangkalan ojek, bukan kembali beli nasi uduk, bukan ya. Sekarang mah di wall Facebook ngomong data di wall Facebook, kalau enggak di apa tuh, WA, di status udah tahu gas suruh beli, kagak dibeli. Lah orang sekarang pun tahu di kaunya gas, dibawain gas. Artinya dia bukan lagi cuman nyeritain ketidakenakan hidupnya, suaminya menjadi hilang citranya, menjelekkan keluarganya, dan dia sedang menjatuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wasyiyakah la taliku illa lillahi. Kalau kita mau ngadu, syiyakah itu ngadu ya. Nah, jadi ngadu yang sampai ngadu dah, yang sampai kita nangis juga boleh. Ya, kadang-kadang kalau kita bertamu ke tempat orang soleh, guru-guru kita, dia punya tempat namanya mihrab kecil, meskipun hamparan sejadah. Di situ dia mau syiyakah, mau ngadu, mau apa gitu. Karena boleh kita nangis. Sampai orang meninggal kita boleh nangis. Boleh, ya kan? Cuma kalau saya di Jomblo ada orang meninggal dia habis dimaki-maki. Udah jangan nangis, kan ikhlasin aja. Iya sih. Cuma tinggal ngomong. Lah yang ini kesian. Apalagi udah dikafanin, udah mau ditutup. Udah jangan ada yang nangis habis ini. Jangan. Itu anak pada ngelicap semua. Padahal ittifaq ulama, sepakat ulama Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali, ittifaqan sepakat enggak pernah melarang orang untuk menangis dengan dua syarat. Satu, ya kan, bila raf'is sautin, ya, jangan sampai suaranya kedengaran orang lain. Suaranya kedengaran kita aja. Dikiaskan kalau kita lagi baca Fatihah atau sholat sendirian. Alhamdulillah. Ini kita dengar kita doang tuh. Nangisnya begitu. Jangan sampai kedengaran yang lain. Yang kedua, nggak boleh niyahah. Niyahah itu nggak ada suaranya. Cuman apa baik dibanting dipukul-pukulin. Bantal apa nggak ada suaranya. Mana orang pada biru pegangin, ya kan? Saking udah nggak bisa ngomong. Nah itu namanya niyahah. Nah kita kalau mau begitu boleh, ya kan? Tuh wasyiyakah sampai begitu ngadu boleh. Tapi la taliku illa lillah, kalau mau ngadu itu langsung kepada Allah. Kayak bini kita udah tahu kalau misalnya beras habis itu bukan mintanya sama laki, mintanya sama Allah. Menggoreng telur habis, mintanya bukan sama laki, tapi sama Allah. Bikin teh gula habis, bukan nama laki dipotokin, lakinya dipotokin. Gula habis, minta sama Allah. Bilang ya Allah beras habis, ya Allah mau teh gula habis. Mintanya sama siapa? Sama Allah, tapi ngomongnya di kuping laki. Kuping laki. Yang begitu biasanya gacor, langsung jalan dia. Jadi kalau kita ngerutu aja sama dia, ya ntar gua pada ngecok, begitu palingnya. Tapi kalau ya Allah, ping dia kayak pengang kalian. Ya, apa sih minta sama Allah sih, ya kan? Cuman orang yang dengar doang yang bisa dengar, ya kan? Berarti laki saya itu kalau dengar. Ini artinya bahwa boleh kita syiyakah. Syiyakah itu ngadu yang sampai nuntut. Dalam artian Allah kan mewujudkan apa yang baik buat kita. Namun boleh jadi kebaikan itu belum sekarang. Boleh jadi nanti. Kita boleh, tapi kepada Allah syiyakahnya, bukan kepada manusia. Fa innaha min jumlatin du'a. Itu nanti tercover dari doa-doa yang banyak. Ya, Mu'allim Syarih Hazami ketika ditanya, kita kan udah doa nggak dikabulin sampai kita mati, bagaimana? Mu'allim jawaban beliau, ya takawwanu jabal, nanti akan jadi gunung dan dia akan mensyafaati kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, dikit lagi ya sambil jalan. Ala u'allimukumul kalimat. Nah, terakhir ditanya nih, ya Ibnu Mas'ud, kita masih ingat ya, Abdullah bin Mas'ud, orang yang paling pintar baca Quran, yang kalau baca Quran Rasul nangis, ngomong apa? Hasibta, udah, sampai airnya matanya turun dan jenggotnya basah. Kalau yang baca itu adalah Abdullah bin Mas'ud.
Dan rata-rata orang-orang suaranya bagus itu badannya nggak terlalu gede. Ya. Ya, guru kita juga nggak terlalu gede itu. Kalau saya mau gede nih. Ya, biasanya yang suaranya bagus tuh antara badan nggak terlalu gede sama kecil. Kalau udah kegedean badan ribet. Ya. Nah makanya di sini Abdullah bin Mas'ud itu yang paling kecil diejek-ejek dan suaranya itu yang menghantarkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ditanya dia, ya, ala alimukumul kalimat. Abdullah bin Mas'ud dan semua, ala mau nggak? U'allikumul kalimat. Aku ajarin kalimat. Kalimat apa? Allati takallama biha Musa. Kalimat ketika Musa itu berbicara kepada Allah. Kapan? Hina zawajal bahru, ketika dia melewati laut merah. Kan diuber-uber sama Fir'aun tuh. Ya. Jadi Nabi Musa diuber-uber sama Fir'aun. Ya, kencing saya ke Fir'aun. Ngubur-ngubur aja dia. Ma'a Bani Israel, bersama Bani Israel. Fakulna ya Rasulullah. Iya Rasul, mau kita. Kan sahabat termasuk Abdullah bin Mas'ud ditanya, mau nggak saya ajarin kalimat yang diucapin oleh Nabi Musa ketika melewati lautan? Mau nggak? Yang itu. Dijawab sama sahabat, ya kan, fakulna, kami semua menyatakan bala ya Rasulullah. Ya Rasul. Ini hadisnya, bukannya tulisannya Imam Nawawi, masih hadisnya. Qala, dan beliau berkata, siapa? Rasulullah. Qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sering kita dengar kalau kita beberapa acara, kalau punya grup di Facebook atau yang lain atau Instagram, itu ada Mubashir Haramain. Ya, itu ada Masjidil Haram, itu kan ada grupnya. Saya juga ikut grup itu. Itu kalau pagi doa ini dibaca terus. Kalau pagi sampai sore. Nanti sore baru berubah. Kenapa? Orang Arab cuma ada dua, Sabahul Khair dengan Masaul Khair. Ya. Maka apa disampaikan? Doanya mudah-mudahan kita ingat. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang belakang kita udah hafal, ya. Depannya doang 3. Yang pertama, Allahumma lakal hamdu, ya. Pokoknya hamdu, lakal hamdu gitu. Yang kedua, kan kita ngadu itu mustaka, wa ilaikal mustaka, kepadamulah aku mengadu. Kalau udah ngadu kita jadi apa ya? Tolongin dong, ya. Nolong itu iya karena dua iya kanas. Yang ketiga, ya, wa anta musta'an, lakal hamdu. Yang kedua mustaka, ya kan, musta'an. Selebihnya wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kebuka tuh laut merah, selamatlah Nabi Musa dan Bani Israel. Mudah-mudahan kita baca itu, doa guru kita tadi di awal, kita sehat, terjauh dari virus corona yang pemerintah menetapkan sampai 20 adalah darurat, ya. Maka mudah-mudahan apapun itu sebetulnya saya pribadi dan jamaah kayaknya udah enak banget kayaknya Idul Adha ini. Karpet udah kita pasang, beberapa masjid juga udah mantap banget dah. Ada lagi, ya kan, orang India masuk katanya mah. Lagi si orang India pada masuk ya. Apapun itu emang ujiannya di kita. Tapi kalau melihat kita, saudara kita di Palembang, waduh itu yang namanya pengajian itu luar biasa. Karena kan kita cuma Jawa Bali doang. Di luar Jawa Bali kelihatannya corona kagak ada, kelihatannya. Maka mudah-mudahan kita kayak dia,
kayak dia, sehingga mudah-mudahan ibadah kita bisa nikmat, sehat walafiat, dan semuanya berkah karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya Rahman, wa'fana ya Rahim, wa'fana ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah wa bi'ta'ana ya Allah min at-ta'un wa min al-ahad wa min al-fayrus al-quluna wa anta ya Allah ya Rabbal alamin. Wa sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ila qadar majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka